Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Abdana, NIM 191095-2008, kelas Etika Profesi B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan artikel yang telah saya buat sebelumnya, yaitu berkaitan dengan loyalitas. Judul artikel yang saya angkat yaitu prioritas, rutinitas, dan loyalitas harus kita jalani secara bersamaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prioritas itu adalah sesuatu yang didahulukan dan diutamakan daripada hal yang lain. Dan ada pula yang mendefinisikan bahwa prioritas itu sebagai urutan kepentingan yang harus didahulukan. Kemudian pengertian rutinitas adalah suatu langkah-langkah atau tahapan-tahapan pada suatu program yang telah dirancang sebelumnya untuk mencapai program tersebut, yang dilakukan secara teratur dan tidak berubah-ubah. Selain itu, rutinitas biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Kemudian loyalitas. Loyalitas itu adalah salah satu hal yang tidak dapat kita beli dengan uang. Loyalitas hanya bisa didapatkan namun tidak bisa dibeli. Mendapatkan loyalitas dari seseorang bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Berbanding terbalik dengan kesulitan untuk mendapatkannya. Menghilangkan loyalitas seseorang justru menjadi hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Secara umum, loyalitas itu adalah mutu dari kesetiaan seseorang terhadap pihak lain yang ditunjukkan dengan memberikan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau sesuatu. Sebagai seorang mahasiswa, di tengah jadwal perkuliahan yang padat, kita harus tetap bisa mengimbangi antara kegiatan akademik dan non-akademik, antara prioritas, rutinitas maupun loyalitas yang ada pada diri kita harus kita jalani secara bersamaan, karena bukan hanya pendidikan yang diperlukan dalam mencapai sebuah kesuksesan, tetapi juga memperluas pengalaman dan pergaulan atau relasi. Hal yang dapat kita lakukan untuk membuat prioritas, rutinitas, dan loyalitas berjalan bersama ialah Pertama, dengan menjadikan kuliah itu sebagai prioritas utama. Apapun yang terjadi dan apapun yang akan kita capai untuk kedepannya, sebagai mahasiswa, kuliah harus tetap dijadikan prioritas utama. Mengapa? Karena kuliah merupakan tujuan agar sukses di masa yang akan datang. Walaupun banyak aktivitas non-akademik di kampus maupun di luar kampus, tetapi kita tetap menjadikan kuliah sebagai prioritas utama. Mulai dari aktif di kelas, rajin menjawab apa yang ditanya dosen, maupun memberi pertanyaan kepada dosen, rajin mengerjakan tugas, dan sering membaca buku untuk materi mata kuliah yang kita sedang pelajari, dan lain sebagainya. Itu yang seharusnya dilakukan tiap hari karena sangat berguna dalam menambah wawasan kita ketika sudah berhadapan dengan orang lain, entah itu dosen ataupun itu senior kakak tingkat. Yang kedua, yaitu dengan berkumpul bersama teman sebagai rutinitas. Kumpul-kumpul bersama teman merupakan salah satu kegiatan yang hampir dilakukan oleh kebanyakan remaja di Indonesia. Tetapi dalam keadaan darurat COVID-19 ini, seperti sekarang ini, berkumpul tidak perlu dilakukan dengan secara langsung, karena sudah banyak aplikasi yang memungkinkan kita untuk bertemu secara online. Berkumpul dengan teman bukan berarti hanya menghabiskan waktu saja atau berfoya-foya atau membuang waktu. Ternyata banyak ilmu yang kita bisa raih dari saat mengumpul dengan teman tersebut yang tidak ada kita dapatkan dalam kelas perkuliahan. Biasanya saat berkumpul dengan teman itu bukan hanya teman yang sudah kita kenal yang datang, bahkan kadang-kadang juga ada teman-teman baru yang datang. Maka kita dapat membuka topik pembicaraan yang tidak hanya mencoba membahas hal-hal yang di luar kelas ataupun di luar jurusan yang kita pilih. Tapi kita juga membahas sesuatu yang di luar mata kuliah yang kita hadapi.
Hal itu juga dapat membantu kita ketika di kelas dalam hal berargumen. Kegiatan ini juga dapat menjadi ruang untuk melatih percaya diri dan melatih ingatan kita, serta dapat memperluas pergaulan atau relasi yang sangat berguna dalam dunia pekerjaan yang akan datang. Ketiga, menjadikan organisasi sebagai aksi dan loyalitas kita. Bagaimanapun, mahasiswa juga harus kenal organisasi, karena organisasi merupakan miniatur dari yang akan kita jalani di masyarakat ketika kita sudah menyelesaikan studi kita. Apapun yang kalian pikirkan tentang organisasi, entah itu intra ataupun ekstra, kalian tetap harus mencobanya. Dalam organisasi banyak ilmu yang dapat kita peroleh. Dengan berorganisasi, seseorang dapat belajar yang mana kita mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Sehingga proses pembentukan karakter dari lingkungan organisasi mempengaruhi keputusan dan tindakan anggota. Ternyata ilmu yang tidak hanya kita dapatkan dari kuliah dan juga dari hasil berkumpul dengan teman tadi, kita juga mendapatkan ilmu di organisasi. Salah satunya adalah belajar berinteraksi dengan latar belakang perbedaan agama, suku, dan ras yang berbeda. Nah, hal itu selain membuat kita berpengetahuan luas, kita juga akan belajar bagaimana kita memahami atau menanggapi karakter yang berbeda dengan kita, dengan latar belakangan kita. Aksi dan loyalitas kita pada organisasi dapat berupa peraturan, tanggung jawab pada organisasi, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki antar sesama anggota, dan hubungan yang baik antar sesama anggota. Ketiga hal tersebut mempunyai suatu kesatuan yang pada akhirnya jika kita tidak melakukan salah satunya, kita tak akan mendapatkan ilmu sebanyak mereka yang juga mencoba melakukan ketiga-tiganya secara bersamaan. Dan ketiga hal itu juga berkaitan mulai dari kuliah yang harus kita prioritaskan agar kita bisa mencapai tujuan awal kita, yaitu mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Lalu berkumpul dengan teman dengan mendiskusikan hal-hal yang tidak kita dapatkan atau kita tidak pahami di kelas perkuliahan, serta kita bisa mencoba mengaplikasikan dalam organisasi tentang hal-hal yang pernah kita pelajari dan kita diskusikan. Pengalaman berharga itu tak akan kita dapatkan kalau kita tidak mencobanya, maka harus kita coba ketiga-tiganya. Sekian yang dapat saya paparkan artikel yang telah saya buat. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.